TKW dan TKI Hong Kong jangan lakukan hal sepele ini, bisa berakibat fatal hingga dipidana penjara. Satu di antara negara yang menjadi tujuan TKW adalah Hong Kong. Di negara tersebut ada aturan yang harus diperhatikan agar tak bermasalah hukum. Ada hal sepele di sana yang bisa berdampak besar jika dilanggar, yaitu memakai atau mengenakan barang temuan ketika di Hong Kong. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh staf TKW negara Asia Timur bernama Yuni. Kebijakan di suatu negara dilanggar maka akan berujung tindak pidana atau jalur hukum, termasuk dalam hal ini negara Hong Kong. Kejadian yang dianggap biasa di Indonesia berujung malapetaka di Hong Kong, yaitu memakai atau mengenakan barang temuan ketika di Hong Kong. Sekali lagi, untuk mbak-mbaknya peringatan ya, beberapa orang sedang berkasus. Buat yang menemukan barang yang bukan barangnya, yang bukan milik hak kalian, tolong jangan diambil, tegas Yuni. Lebih lanjut, Yuni menjelaskan jika memiliki itikat baik untuk mencari pemiliknya, hendaknya TKW atau TKI segera memberikan barang temuan tersebut kepada pihak yang berwajib. Kalaupun diambil, serahkan pada polisi, ungkapnya. Yuni mengatakan bahwa peringatan tersebut penting untuk diperhatikan oleh setiap tenaga migran di negara Hong Kong. Sebab kasus sepele demikian dapat menyeret TKI dan TKW ke dalam kasus hukum dan berakibat cacat kriminal ringan kepolisian Hong Kong. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ada salah satu menemukan Patadyong, dia sudah biasa memakai dan gak ada masalah. Keluar masuk sudah dicoba berkali-kali, bahkan berbulan-bulan. Tapi pada bulan April tahun ini tiba-tiba dicegat sama petugas. Dia dibawa ke ruangan, dikatakan dia sudah mencuri Patadyong. Dikiranya dia mencuri, dia bilang tidak, diceritakan ibunya. Dia dibawa ke kantor polisi menaruh jaminan $1.000 Hong Kong. Didata ada kriminal ringan, pesannya. Maka dari itu, sekali lagi, dia menyarankan kepada para TKW di Hong Kong jangan memakai barang temuan apapun bentuknya. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Nana Life Story. Oke, bagaimana kabar semuanya? Kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya saat ini? Oke, seperti biasa hari ini saya akan berikan sebuah berita terbaru ya. Seperti berita yang udah saya bacakan di depan tadi ya, berita datang dari Hong Kong. Jadi berita ini tentang hal atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan TKW atau TKI di Hong Kong ya. Jika menemukan sesuatu, intinya seperti itu ya. Ini memang sepele ya, kedengarannya sepele ya. Menemukan sesuatu diambil, kemudian dipungut, kemudian ditaruh, kemudian di ini, di itu. Tapi kalau di negara Hong Kong itu sudah hal yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi hal yang apa ya, kayak semacam bisa dikatakan melanggar peraturan yang ada gitu ya. Bisa dibilang juga melakukan kriminal ya, seperti itu. Saya rasa di setiap negara pasti ada aturan masing-masing ya, nggak cuma di Hong Kong aja. Mungkin di Taiwan juga peraturannya ada, di Singapura juga ada, mungkin di Malaysia dan di Indonesia dan sebagainya punya peraturan masing-masing yang tidak boleh dilanggar. Nah sekarang sebagai contoh kita bahas tentang di Hong Kong ya. Jadi ada salah seorang bisa dikatakan ini tadi siapa namanya Mbak Yuni ya, salah satu staf TKW negara Asia Timur bernama Yuni ya, menjelaskan bahwa ya ada hal sepele yang berdampak besar jika dilanggar, yaitu memakai atau menggunakan barang temuan ketika di Hong Kong ya. Jadi di sini dijelaskan ya, kebijakan di suatu negara dilanggar maka akan berujung tindak pidana atau jalur hukum ya.
Ya mungkin kejadian yang dianggap biasa di Indonesia itu akan berujung malapetaka jika dilakukan di Hong Kong, ya, yaitu memakai atau mengenakan barang temuan ketika di Hong Kong, ya. Misalkan kalau kita di Indonesia, ya, kita misalkan nemu sendal jepit aja, misalkan sendal jepit kita nemu di jalan, ya, terus kita pakai aja, nggak ada masalah kan, nggak ada aturan. Siapa sih yang juga mau apa namanya nyari itu sendal jepit, ya, kecuali kalau di situ maksudnya orangnya udah pergi nggak ada gitu kan. Di Indonesia sih nggak ada masalah ya gitu ya, kita pakai aja kemana-mana, nggak bakal tuh orang nyari lagi gitu kan, nggak bakal ya. Uang pun kalau udah ketemu, ya itu nemu dompet atau nemu uang aja lah, intinya lah nemu uang gitu jatuh biasa gitu kan, dompet kayak gitu ya, kita ambil aja. Mungkin juga polisi akan susah melacaknya, diambil aja udah kayak copet aja gitu kan, ngambil udah nggak masalah gitu kan. Nah ini tapi di Hong Kong, ya, kalau kamu udah terbiasa kayak gitu di Indonesia terus kamu terapkan di Hong Kong, ya ini khusus untuk mbak-mbaknya ya yang mau masuk ke Hong Kong, ya perlu diperhatikan ya ini ya. Ini perlu diperhatikan banget ya. Jangan disamakan kebiasaan yang dipakai terus terapkan di sebuah negara yang belum pernah kita kenal seperti itu ya gitu. Ini penting banget gitu ya. Kalau kamu terapkan di negara Hong Kong itu bakal kena pasal gitu loh ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ini si Mbak Yuninya menjelaskan sekali lagi ya, untuk mbak-mbaknya peringatan ya, beberapa orang sedang berkasus buat yang menemukan barang yang bukan barangnya, yang bukan miliknya, ya, tolong jangan diambil ya. Ini tegas Mbak Yuni ya gitu. Jadi kalau misalkan ada barang di tempat dimanapun berada, ya, kalau bukan merasa milik kamu, ya usah diambil ya. Kemudian kalau misalkan ya lebih lanjutnya Mbak Yuni menjelaskan, jika memiliki itikat baik untuk mencari pemiliknya, ya hendaknya ya Mbak TKW atau Mbak TKI yang ada di Hong Kong segera memberikan barang temuan tersebut kepada pihak yang berwajib alias kepada polisi, ya. Jadi serahkan saja kepada polisi. Misalkan menemukan sebuah dompet gitu ya. Itu kalau misalkan kalian bukan milik kalian udah nggak usah diambil, tapi kalau kalian punya itikat baik untuk mengembalikan dompet ini kepada pemiliknya, carilah pihak berwajib atau carilah polisi, serahkan kepada polisi, saya menemukan barang ini, tolong dikasih ke pemiliknya. Udah seperti aja gitu. Kalau punya itikat baik. Kalau kamu nggak punya itikat baik, kalau kamu misalkan alah bodo amat, ya udah nggak usah diambil karena itu bukan milik kamu kan. Sepertinya intinya seperti itu gitu loh ya gitu. Jadi sebab kasus sepele ya demikian itu dapat menyeret TKI dan TKW ke dalam kasus hukum dan berakibat catat kriminal ringan kepolisian Hong Kong. Jadi itu satu tindakan kriminalitas ya seperti itu ya, bisa dihukum, bisa dipidana dengan melakukan hal seperti itu gitu ya. Nah ini suatu contoh nih, jadi juga dijelaskan ya kenapa Mbak Yunia bilang seperti itu ya, karena ada salah satu orang atau TKW itu menemukan patadyong itu apa sih? Apa ya? Dompet mungkin ya kalau nggak salah ya. Itu dia sudah biasa pakai dan nggak ada masalah gitu kan. Keluar masuk tas mungkin ya, patadyong itu tas apa dompet ya, kalau nggak salah tas ya. Pakai dan nggak ada masalah, keluar masuk sudah dicoba berkali-kali bahkan berbulan-bulan, tapi pada bulan April tahun ini tiba-tiba dicegat sama petugas dan dibawa ke ruangan, dikatakan dia sudah mencuri patadyong. Dikiranya dia mencuri, dia bilang tidak, diceritakan ibunya. Padahal dia tidak mencuri, mungkin nemu di jalan ya, mungkin itu orang ada orang yang punya seperti itu ya. Akhirnya dia ditangkap polisi, dibilangnya mencuri. Ya makanya kalau bukan milik kita jangan sembarangan ambil lah, jangan tangannya jangan gatel lah, intinya tangannya jangan ngegeratak lah gitu aja lah. Bukan milik kita mah nggak usah. Nah akhirnya kemudian si Mbak TKW ini dibawa ke kantor polisi dan menaruh jaminan sebesar $1.000 Hong Kong. Nah di data ada kriminal ringan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah maka dari itu sekali lagi Mbak Yuni menyarankan kepada para TKW di Hong Kong jangan memakai barang temuan apapun bentuknya. Udah, pokoknya
buat yang di Hong Kong ya, kalau ketemu apapun itu, mau barang yang berharga kayak mau barang banget, cuekin aja udah, mendingan kita nggak usah peduli lah. Bodoh amat tuh punya siapa, kayak itu punya orang atau punya siapa, bodoh amat, kita udah nggak usah peduliin aja udah. Karena hukum di negara Indonesia atau negara kita sama yang ada di negara Hong Kong itu sudah berbeda ya. Daripada kita kena masalah, mendingan kita bodoh amat aja udah, kita nggak mau tahu aja udah, itu lebih bagus dan lebih baik itu. Oke, itu aja berita hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa, aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan panjang, jangan lupa subscribe, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian bersama dengan terus ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan berita terbaru tentang nama Nana Live Story. Sampai jumpa lagi di next kesempatan. Bye.